Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak parabola. Tapi sebelum saya menjelaskan, ada baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sarah Amalia dari kelas 10 MIA 4 di MAN 1 Mandailing Natal. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang gerak parabola, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, gambar tersebut adalah gambar dari permainan Angry Bird. Sebagaimana yang kita lihat, lintasan dalam permainan Angry Bird itu berbentuk parabola. Di gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa parabola atau gerak peluru adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Gerak parabola merupakan perpaduan dua gerak, yaitu GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y. Dan gerak ini dapat kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, seperti permainan bola basket dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara masalah sumbu X ataupun jarak, maka rumus yang akan kita gunakan adalah rumus GLB. Tapi jika nanti masalahnya tentang ketinggian, maka rumus yang akan kita gunakan adalah rumus GLBB. Walaupun gerak parabola ini perpaduan dari dua buah gerak, tapi kedua gerak ini tidak saling mempengaruhi, hanya membentuk suatu gerak parabola saja. Nah, gerak parabola ini juga dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti pada permainan bola kaki, bola basket, dan lain-lain. Untuk memperjelas lintasan gerak parabola, mari kita perhatikan gambar grafik lintasan gerak parabola di samping ini. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, bisa kita simpulkan bahwa gerak parabola itu memiliki 3 titik kondisi, yaitu titik A kondisi A, titik B kondisi B, dan titik C kondisi C. Titik A ini merupakan titik awal gerak parabola dengan kecepatan awal V0. Kemudian pada titik B ini merupakan benda pada saat waktu tertentu, sedangkan pada titik C ini merupakan titik tertinggi benda. Jadi, benda berada pada titik maksimal, pada ketinggian maksimal, dan pada titik ini kecepatan benda pada sumbu Y itu sama dengan 0. Sekarang kita analisis besaran-besaran apa saja pada setiap titiknya. Besaran yang pertama adalah komponen vektor kecepatan awal. Nah, kalau ditanya nih, kita perhatikan titik A. Nah, V0 ini terdapat pada sumbu apa? Sumbu X? Enggak ya, karena V0 tidak tepat berhimpit di sumbu X. Pada sumbu Y? Enggak juga, karena juga tidak tepat berhimpit di sumbu Y. Jadi, V0 ini berada pada sumbu apa? Nah, jawabannya adalah di antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, karena dia letaknya di antara mereka, kita harus perjelas dia sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita perjelas dia ke bawah atau kita uraikan dia ke bawah. Maka sepanjang itulah dia V0 arah sumbu X. Jadi, mau sepanjang apapun dia ini V0 arah sumbu X. Kemudian diuraikan juga ke samping, maka pada sepanjang sumbu itulah dia namanya V0 arah sumbu Y. Apa nilai dari V0X dan V0Y? Nah, lihat kembali gambar di samping. Setiap ada sudut alfa, maka kita buat anak panah ke depan, di mana anak panah ke depan itu atau D itu adalah sisi depan atau depan sudut, kemudian S samping sudut, dan M miring sudut. Dan untuk mencari nilai daripada sinus alfa adalah demi atau depan per miring. Sedangkan cos alfa itu adalah sami atau samping per miring. Dan kembali gambar yang tadi, maka S sama dengan V0X dan D sama dengan V0Y. Berarti untuk mencari V0X yang ada,
kata samping itu adalah kosinus. Berarti V0x adalah V0 kosinus alfa. Sedangkan V0y itu adalah sisi depan. Berarti V0 sinus alfa. Itulah mencari V0x dan V0y. Jadi berapa besar V0-nya? Maka kita gabungkanlah mereka berdua dengan cara besar V0-nya itu adalah akar dari V0x kuadrat ditambah V0y kuadrat. Oke, kita lanjutkan besaran selanjutnya, yaitu kecepatan benda setiap saat. Nah, perlu diingat bahwa gerakan parabola adalah perpaduan dari GLB dan GLBB. GLB berlaku untuk sumbu X dan GLBB berlaku untuk sumbu Y. Jadi, kecepatan benda pada sumbu X yaitu Vx sama nilainya dengan V0x. Sebagaimana tadi kita tahu bahwa nilai V0x adalah V0 kosinus alfa. Dan untuk sumbu Y berarti Vy sama dengan 0 plus minus G dikali T. Nah, karena ini kecepatan arah sumbu Y, maka V0-nya juga V0 arah sumbu Y. Nah, karena gerakannya tadi titik B itu adalah ke atas, kalau ke atas berarti melawan gravitasi. Berarti tandanya kurang G dikali T. Nah, kalau mau kita uraikan berarti V0 sinus alfa kurang G dikali T. Jadi, berapa besar V-nya? Nah, besar V-nya adalah akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Oke, besaran selanjutnya yaitu posisi benda setiap saat. Nah, untuk posisi benda setiap saat, berarti untuk sumbu X-nya, X sama dengan Vx dikali T. Maka, karena tadi Vx sama dengan V0x, berarti di sini V0x dikali T. Kalau mau diuraikan lagi, berarti V0 kosinus alfa dikali dengan T. Kemudian untuk arah sumbu Y, kita gunakan persamaan Y sama dengan V0 dikali T plus minus setengah GT kuadrat. Nah, berarti V0 di sini adalah V0Y kali T. Karena gerakannya ke atas berarti dikurang setengah GT kuadrat. Kalau kita mau uraikan lagi, berarti V0 kuadrat sinus alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat untuk mencarinya. Dan untuk mencari perpaduan X dan Y itu digunakan besaran posisinya yaitu R, akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi ini persamaan yang bisa kita gunakan. Kita lanjutkan ke besaran selanjutnya, yaitu ada besaran ketinggian. Nah, ketinggian yang akan kita bahas di sini adalah ketinggian maksimum. Kalau ketinggian yang biasa kita gunakan rumus yang tadi, ya posisi benda setiap saat itu ketinggian bisa di situ. Tapi kalau ketinggian maksimum kita gunakan persamaan yang ini. Jadi, ketinggian maksimum itu yang mana? Nah, ketinggian maksimum itu adalah YM dari atas sampai bawah ini. Nah, ingat di titik ketinggian maksimum ini kecepatan akhir sama dengan 0. Ya, jadi benda itu berhenti dulu sesaat baru kita bisa atur atau baru kita bisa ukur berapa ketinggian maksimalnya. Makanya dia kecepatan bendanya di titik tertinggi sama dengan 0. Nah, untuk mencari ketinggian maksimum kita gunakan persamaan ini, yaitu V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi 2 dikali G. Dan untuk mencari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dari titik A sampai titik C tadi, untuk mencapai ketinggian maksimumnya yaitu V0 dikali sinus alfa dibagi dengan G. Dan untuk mencari jarak maksimum atau jarak jangkauan itu disimbolkan dengan XM. Bisa ada yang membuatnya itu XM, ada juga yang membuatnya R. Itu sama saja, sama-sama jarak jangkauan. Itu bisa kita gunakan persamaan ini. V0 kuadrat sinus 2A dibagi dengan G.
Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dari titik A sampai titik paling akhir berarti waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak jangkauannya itu adalah 2 dikali waktu yang dibutuhkan dari A ke C. Kalau misalnya waktu yang dibutuhkan dari A ke C sudah diketahui, tinggal dikali 2. Kalau belum diketahui, berarti kita gunakan persamaan 2 dikali V0 sinus alfa dibagi dengan G. Dengan YM adalah ketinggian maksimum disimbolkan dengan meter, dan TM yaitu waktu untuk mencapai ketinggian maksimum disimbolkan dengan sekon. XM yaitu jarak jangkauan disimbolkan dengan meter. TXM yaitu waktu untuk mencapai jarak jangkauan disimbolkan dengan S. V0 sama dengan kecepatan awal atau meter per sekon. V sama dengan kecepatan akhir dan disimbolkan dengan meter per sekon. Oke, sekarang kita bahas contoh soal agar kita lebih paham. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasi 45 derajat. Tentukan jarak mendatar yang dicapai bola dan waktu yang diperlukan. Oke, diketahui V0-nya sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian alfanya sama dengan 45 derajat. Nah, yang ditanya adalah jarak jangkauan, kemudian waktu yang diperlukan. Oke, persamaan yang kita gunakan berarti XM sama dengan V0 kuadrat sinus 2 alfa dibagi dengan G. Berarti XM sama dengan V0-nya 20 derajat sinus 2 dikali 45 dibagi dengan 10. Kenapa 10? Ingat, nilai percepatan gravitasi kalau tidak ada dari soal berarti dianggap 10. Oke, sekarang kita kalikan, yaitu 400 kemudian sinus alfa sinus 91 kemudian dibagi 10. Berarti hasilnya 40 meter. Sekarang kita cari waktu yang diperlukan. Berarti TXM. Karena TYM-nya belum ada, berarti kita gunakan persamaan 2 V0 sinus alfa dibagi dengan G. Berarti 2 dikali 20 dikali setengah akar 2 dibagi 10. Kemudian kita sederhanakan dan hasilnya 2 akar 2 sekon. Oke, kita masuk ke contoh kedua ya teman-teman. Nah, ini yang menggunakan analisis. Jadi contoh soal yang pertama itu tadi menggunakan persamaan yang sudah bisa kita ingat. Jadi ketinggian maksimalnya, jarak jangkauan, waktu itu bisa kita ingat rumusnya dan bisa langsung kita gunakan. Tapi kalau yang lain itu kita analisis dulu cerita soalnya, baru kita tahu kira-kira menggunakan persamaan yang mana. Oke, sebuah kelereng berada di atas sebuah meja. Kelereng didorong seperti ada kecepatan awalnya ya. Kalau dia didorong berarti gerakannya kurang lebih seperti yang digambar. Yang ditanya itu adalah jarak mendatar. Jadi yang ditanya X-nya berapa. Nah, gerakannya kan seperti yang digambar, berarti dia ada V0X-nya. Nah, kita analisis lagi. Didorong dengan kecepatan, berarti itu kecepatan apa yang didorong? Berarti itu adalah V0 arah X-nya. Jadi yang dikasih tahu V0 X-nya itu adalah 2 meter per sekon. Karena dorongannya arah sumbu X, maka nilainya adalah V0 arah X. Nah, gimana dengan V0 Y-nya? Apakah ada nilainya? Gak ada pergerakan ke arah Y ya, berarti V0 Y itu sama dengan 0. Nah, jadi kita analisis ceritanya. Kemudian ketinggian meja dari lantai, berarti Y-nya itu adalah 45 cm. Langsung kita ubah ke meter, berarti 0,45 meter.
Tentukan jarak mendatar yang ditempuh. Nah, ini yang ditanya adalah X-nya. Nah, saya kasih tips untuk mengerjakan soal analisis ya. Jadi tipsnya, kalau yang ditanya itu adalah GLB X, ini kan GLB. Berarti kita kerjakan persamaan yang pertama. Itu adalah GLBB-nya ya. Oke, kita coba. Yang ditanya X, GLB berarti kita gunakan rumus GLBB. Nah, rumus GLBB Y sama dengan V0X dikali T tambah Y tambah setengah GT kuadrat. Y-nya 0,45 sama dengan V0Y-nya 0. Karena tidak ada pergerakannya ya, berarti langsung setengah G-nya 10 XT kuadrat dikali T kuadrat. Berarti kita akan dapat T di sini. Dan akan kita gunakan di rumus GLB nanti. Berarti 0,45 itu sama dengan 5T kuadrat. Berarti T kuadratnya adalah 0,45 dibagi 5. Berarti 0,09. Sehingga T yang kita dapat akar dari 0,09 yaitu 0,3 sekon. Berarti yang ditanya adalah X. Berarti rumus yang kita gunakan adalah rumus GLB. Nah, ini tadi dapat 0,3 sekon rumus GLB. 0,3 sekon. Rumus GLB cuma ada satu, yaitu X sama dengan V kali T. Karena V-nya itu adalah V0X, maka V0X kali T. Berarti nilai V-nya itu 2T-nya. T-nya 0,3, berarti dapatnya 0,6 sekon. Oke, kita masuk ke contoh ketiga, yaitu sebuah peluru dengan massa 15 gram ditembakkan pada sudut elevasi 60 derajat dan kecepatan 40 meter per sekon, seperti pada gambar. Jika gesekan dengan udara diabaikan, tentukan A. waktu untuk mencapai titik tertinggi, B. ketinggian maksimum peluru. Oke, kita ingat lagi bagaimana untuk menentukan waktu sampai titik tertinggi. Nah, waktu sampai titik tertinggi itu dirumuskan dengan T sama dengan V0 sinus delta per G. Jadi, T sama dengan 40 sinus 60 derajat per 10. Jadi, 4,5 akar 3 atau 2 akar 3 sekon. Kemudian, yang B, ketinggian maksimum peluru. Untuk menentukan ketinggian maksimum pada peluru, kita bisa gunakan persamaan H max sama dengan V0 sinus kuadrat delta per 2G, atau 40 sinus kuadrat 60 per 2 kali 10. Nah, menjadi 2 kali setengah akar 3 kuadrat sama dengan 2 kali 3 per 4. Jadi H max-nya ini berapa? Nah, jadi H max-nya ini sama dengan 0,5 meter. Kemudian yang C-nya kita diminta untuk menentukan waktu untuk sampai ke titik terjauh. Nah, kalau waktu untuk sampai ke titik tertinggi adalah 2 akar 3 kuadrat, berarti waktu untuk sampai titik terjauh itu adalah 2 kalinya. Jadi T max sama dengan 2 kali T sampai puncak, atau sama dengan 4 akar 3 sekon. Lalu untuk yang D, jarak jatuhnya peluru dari titik awal. Jarak jatuhnya peluru dari titik awal kita bisa gunakan persamaan X max sama dengan V0 cos delta dikali T max. Jadi X max-nya sama dengan 40 cos 60 derajat dikali 4 akar 3 sama dengan 40 dikali setengah dikali 4 akar 3. Nah, jadi hasilnya adalah 8 akar 3 meter. Oke, saya rasa cukup sekian video pembelajaran saya pada kali ini. Semoga kita dapat mempelajari dari video saya ini. Dan mohon maaf jika sangat banyak kekurangan yang terdapat dalam video saya ini.
karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran ya teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.